Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan pagi ini kita akan mempelajari tetap pada sistem pencernaan tapi pada gangguannya. Kan minggu kemarin kita sudah mempelajari zat makanan, terus organ. Nah, sekarang kita mempelajari gangguan-gangguan apa saja sih yang bisa menyerang sistem pencernaan kita. Ini yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, di sini ada beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan kita. Yang pertama yaitu sariawan. Nah, sariawan di sini merupakan luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih agak kekuningan dengan permukaan yang agak cekung. Nah, jadi sariawan ini bisa disebabkan oleh misalkan kita makan terus kena gigit itu biasanya kalau dibiarkan dan tidak diobati itu lama kelamaan akan jadi sariawan itu. Kemudian karena kita alergi makanan tertentu, kemudian karena kita mungkin kekurangan vitamin C sehingga itu ada sariawan di mulut kita. Kemudian yang terakhir yaitu kebersihan mulut yang kurang terjaga. Nah, ini gambarnya. Nah, biasanya sariawan ini terjadi di sekitaran lidah, biasanya di gusi, kadang di bibir gitu. Yaitu selanjutnya konstipasi. Nah, konstipasi di sini bahasa umumnya itu sembelit. Sembelit itu apa sih? Sembelit itu yaitu pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit buang air besar. Nah, di sini biasanya disebabkan oleh kita mengkonsumsi makanan yang kurang berserat. Ya. Nah, ini gambarnya. Itu kan ada yang normal, terus ada yang konstipasi kronis. Nah, ini yang normal itu ya udah normal gitu, kalau misalkan buang BAB biasa lancar gitu. Kemudian yang konstipasi ini itu tinjanya itu rada mengeras ya. Itu yang ada hitam-hitamnya itu berarti yang mengeras, jadi yaitu sulit untuk sulit untuk dikeluarkan, jadi sulit untuk BAB. Kemudian yaitu gastritis. Nah, gastritis di sini yaitu radang lambung. Jadi terjadi peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas dan perih. Nah, biasanya gastritis ini disebabkan oleh kita memiliki asam lambung tapi itu sudah parah gitu. Itu namanya gastritis. Terus kemudian disebabkan oleh makan yang tidak teratur, kemudian mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau alkohol. Kemudian pola tidur yang tidak teratur juga dan juga stres itu bisa menyebabkan gastritis itu. Nah, ini gambarnya. Nah, kalau yang lambung yang sehat itu bersih ya, maksudnya nggak ada peradangannya. Kemudian yang gastritis kan kalian bisa tuh melihat perbedaannya, yang lambung yang sehat sama lambung yang sudah terkena gastritis itu tadi. Kemudian selanjutnya diare. Nah, kalau diare ini pasti kalian sudah tahu semua kan, pasti tahu, dan ibu yakin kalian semua di sini sudah pernah mengalami diare ini. Nah, jadi diare ini adalah gangguan berupa feses yang berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Nah, diare ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang pertama, kemudian yang kedua alergi makanan tertentu, kemudian
kelebihan vitamin C tadi. Kalau kekurangan vitamin C bisa menyebabkan sariawan kan, tapi kalau kelebihan vitamin C ini akan menyebabkan diare, atau kita mengkonsumsi buah-buahan tertentu yang mana perut kita itu tidak tidak cocok lah untuk buah-buahan yang kita konsumsi itu, sehingga menyebabkan diare itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pankreasitis. Nah, jadi pankreasitis ini merupakan radang pada kelenjar pankreas, yang mana pankreasitis ini disebabkan oleh konsumsi kita mengkonsumsi alkohol yang berlebihan gitu. Nah, ini gambarnya. Nah, ini pankreas yang sudah yang sudah mengalami peradangan gitu, yang merah-merah tuh. Nah, kemudian di sini apendisitis. Nah, apendisitis ini nama lainnya itu, kalau kita lebih mengenalnya itu lebih ke usus buntu. Nah, usus buntu. Nah, peradangan pada appendix ini diakibatkan oleh penyumbatan oleh bahan tinja yang mengeras dan tersangkut dalam appendix, yang berakibat terjadinya pembengkakan, yang mana appendixnya itu terisi nanah, pus atau nanah ya, atau jaringan mati. Nah, ini gambarnya. Itu yang appendix normal ya. Kemudian yang sudah yang sudah terjadi pembengkakan itu merah. Selanjutnya yaitu malabsorpsi. Nah, yang mana ini adalah penyerapan nutrisi yang buruk dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah, sehingga menyebabkan kekurangan gizi. Selanjutnya yaitu parositis atau gondongan, atau mumps, ya itu pokoknya. Kemudian yang mana parositis ini adalah suatu penyakit menular yang menyebabkan pembengkakan kelenjar ludah atau kelenjar parotid pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah, yang disebabkan oleh virus paramyxovirus. Ini ya gambarnya. Nah, jadi pembengkakannya itu terjadi di pipi, di belakangnya, di bawahnya telinga itu. Tuh. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalian rajin belajar di rumah dan dikerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.